Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Ana Azra akan hadir untuk berbincang mengenai permasalahan-permasalahan seputar Ramadan di acara Ramadanku, Ramadan bersama Kuhas. Seperti biasa kita ditemani oleh Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Azra. Apa kabarnya Abah? Alhamdulillah sehat, Ananda berkah insyaallah. Alhamdulillah. Kali ini Ana mewakili sahabat Kuhas TV nih Abah. Iya, silakan Ananda. Ya, Abah. Silakan Ananda. Anda bacakan ya Abah. Iya. Dalam menyalurkan zakat fitrah, ada yang memilih menyalurkan sendiri dan ada juga yang melalui badan amil zakat. Biasanya masyarakat umumnya menyalurkan melalui masjid-masjid Abah. Apakah ada syarat tertentu Abah dalam pendirian badan amil di musola atau masjid-masjid umumnya Abah? Baik. Menyalurkan zakat adalah hal yang wajib, apalagi zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu wajib dilaksanakan apalagi pasca dalam Ramadan ini, karena Ramadan tidak akan sempurna tanpa zakat yang kita tunaikan. Pertanyaannya, Ustadz, langsung boleh tak? Boleh, tidak ada masalah. Misalnya kita langsung ngasih zakat kepada fakir miskin yang kita tahu. Cuman kalau kita langsung takutnya numpuk. Ya, misalnya Azra, kawan Azra, kebetulan nengok seko ngasih kalau ke dia. Sementara yang lain ada yang juga harus dapat. Kenapa? Karena tertumpuk pada seko orang. Ya, apalagi hari ini kan banyak modus nih, duduk-duduk pinggir jalan, kemudian macam-macam minta di sana kemari. Itu kan nampak modusnya. Kemudian setelah itu dia tidak ibadah sama sekali, kan salah. Makanya elok kita salurkan ke badan amil zakat. Nah, dalam hal ini tadi disampaikan, badan amil zakat itu kan ada badan amil zakat dari nasional, kemudian ada provinsi, ada kabupaten kota, juga ada namanya UPZ. Nah, UPZ itu unit pengumpul zakat. Dan ini juga harus izin dengan badan amil zakat, karena namanya zakat ketika dia ambil itu tidak boleh sembarangan. Kita ingat pada masa Rasul, ketika Rasul nyuruh untuk ambil zakat itu kan disuruh, bukan ngambil dewe. Ada seorang sahabat disuruh ngambil, ternyata orang itu tidak mau bayar. Dia balik ke Rasulullah, Rasul tidak mau bayar. Maka Rasul katakan ambil, dan wajib diambil zakat mereka. Artinya ada perintah Rasul untuk hal tersebut. Macam itu juga dengan kita di Indonesia. Ya, maka dalam undang-undang tahun 2011 itu ditulis seorang UPZ di masjid-masjid itu harus mendapatkan izin dari badan amil zakat yang dipercaya pemerintah. Di antaranya kalau di kota ada Basnas kota, kabupaten kota ada Basnas kabupaten kota, kalau di provinsi ada Basnas provinsi, badan amil zakat nasional. Mereka dapat tauliah dari pemerintah, maka mereka punya hak untuk mengumpulkan zakat. Atau barangkali badan-badan zakat yang swasta boleh, tidak masalah ya, untuk kita kumpulkan zakat tersebut. Tapi ingat, harus ada tauliah, harus ada legalitas dari pemerintah untuk mengumpulkan zakat. Karena kalau tidak, Ananda Azra, nanti ada yang ilegal mengumpulkan zakat fitrah dengan hal tersebut. Maka ulama bilang, kalau andai kata kita mengumpulkan zakat sendiri tanpa legalitas dan tanpa tauliah dari pemerintah, sesungguhnya kita tidak dalam keadaan menjadi amil zakat. Kita hanya panitia pengumpul zakat. Dan kalau kita bahasakan, belum sah itu zakat, karena belum langsung kepada amil zakat. Nah, sedangkan amil zakat itu harus mendapatkan tauliah dan legalitas dari pemerintah. Nah, untuk mendapatkan legalitas itu tadi lewat badan amil zakat. Nanti mereka akan mengeluarkan SK, mereka akan mengeluarkan legalitas bahwa masjid ini punya UPZ, masjid ini punya unit pengumpul zakat, dan setelah itu nanti dilaporkan, bukan diserahkan ke Basnas kota, hasilnya ada, hanya laporan bahwa di sekitar kampung situ sudah mendapatkan zakat, siapa-siapa orangnya, berapa orangnya, dan berapa asnaf yang dapat di tempat itu. Sehingga Basnas kota, Basnas provinsi dapat data. Oh, ternyata masyarakat di sekitar sini sudah dapat galo zakat dari musola ini, dari masjid ini, sehingga terjadi pendataan baik. Karena kalau ekonomi model ini tidak didatangkan baik, Ananda Azra, itu kan bertumpuk. Macam tadi, zakat langsung. Misalnya kalau Azra pergi ke pasar, nengok ada orang duduk depan masjid, siang-siang dia pakai baju, Azra kasih. Lewat lagi orang, dia kasih. Sementara ada orang miskin yang tidak mau minta-minta, dia di rumah, tapi dia tidak mampu, kesian kan tidak dapat, karena kita langsung memberi. Maka eloknya melalui sistem tadi, ada badan amil zakat yang akan turun langsung melihat siapa saja orang-orang yang layak untuk diberikan zakat fitrah sesuai dengan kriteria 8 asnaf yang kita ketahui tersebut. Begitu Ananda. Jadi harus sempurna, karena zakat itu sesuatu yang kita tunaikan, dan ketika kita tunaikan harus jelas. Kemudian juga para amil nih, iya, kita tidak boleh ngambil sembarangan kalau bukan hak kita. Karena memang dalam Al-Quran dikatakan amil termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat. Pertama, lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha. Nomor 3. Namun jangan sampai kita hilang kendali, karena amil itu harus tauliah, harus dapatkan izin. Ya, sebab sini kita lihat Ananda Azra ya, kalau dekat Ramadan itu dekat ujung-ujung, mulai galau-galau nak jadi amil, mulai galau-galau nak jadi panitia. Tujuannya apa? Biar dapat duit ini.
Na'udzubillah, berarti kan silap dan salah itu. Makanya ketika dia menjadi amil, harus ditauliah oleh pemerintah, harus ditauliah oleh badan amil yang sah, yang ada, untuk apa? Supaya status hukumnya jelas. Jadi sama dengan sedang Abah sampaikan, kayak orang kawin ya, kayak orang nikahan. Jadi nikah itu kan ada dua, ada nikah yang memang lewat kantor urusan agama, ada nikah melalui, nikah siri. Artinya tidak kantor urusan agama, tapi ada ulama yang ngasih catatan kecil. Dua-duanya sah, tapi yang seko ini sahnya bahaya. Yang seko sah karena tercatat di negara, sehingga dia kalau kemana-mana aman, karena dia punya surat nikah. Tapi yang nikah siri, itu tidak bisa aman, sah secara hukum karena dia dinikahkan oleh seorang yang alim. Tapi dia kalau jalan-jalan berdua kemudian tertangkap oleh Satpol PP tetap salah karena dia tidak punya surat nikah tadi secara legalitas. Jadi begitu juga dengan zakat. Zakat sah, tapi untuk mereka yang menjadi amil menjadi tidak dapat. Karena kenapa? Mereka tidak ditauliah oleh pemerintah yang punya hak untuk mengumpulkan zakat. Maka tauliahlah. Jadi jamaah pemirsa yang dirahmati Allah, masjid-masjid yang belum datang ke Basnas kota atau ke Basnas terdekat, ya, yang bisa mentauliah bahwa kita berhak untuk menjadi amil zakat dan mendistribusikan zakat. Begitu Ananda, insya Allah. Terima kasih Abah. Sama-sama Ananda. Anda izin bacakan pertanyaan kemudian. Silakan Anda, silakan. Jika dalam hal zakat disalurkan melalui badan amil Abah, bagaimana metode pembagiannya Abah? Apakah harus dibagi sama rata Abah dari 8 asnaf itu, atau ada yang berhak dapatnya lebih banyak Abah? Baik. Jadi kalau kita lihat 8 asnaf itu kan dalam Quran surah At-Taubah ayat 60, itu yang paling pertama lil fuqara wal masakin, yang ketiga wal amilin 'alaiha. Maka ulama mengatakan sesungguhnya 3 yang paling utama, 1, 2 yang paling inti, 3 itu pendistribusi. Ya. Nah, ke bawahnya semuanya itu tergantung pada 2 ini tadi. Misalnya mu'allafah qulubuhum, mu'allaf. Kalau dia termasuk mu'allaf yang miskin, mu'allaf yang fakir, maka layak untuk mendapatkan itu. Atau fisabilillah, orang dalam jalan Allah. Misalnya orang sedang belajar di pesantren, atau sedang menuntut ilmu, atau sedang perjalanan untuk menuntut kedalaman agama. Dia termasuk yang kurang karena dia fakir dan miskin, maka dia juga layak untuk mendapatkan itu. Wal gharimina 'alaiha, orang berhutang juga begitu. Hutangnya dia kebetulan memang bukan hutang beli mobil, bukan hutang beli rumah yang kedua, tapi hutang memang kalau tidak ngutang mati kawan. Ya ngutangnya beras, ngutangnya hanya lauk, telur dan segala macam. Orang model ini wajar untuk mendapatkan zakat. Kenapa? Karena dia fakir dan miskin. Kan naik ke atas juga tuh. Ya, wal gharim wal amil 'alaiha wa fi riqab. Kemudian budak. Kalau sekarang tidak ada budak lagi. Kalaupun budak ada, anak kecil. Budak itu adalah hamba sahaya. Sekarang tidak ada lagi. Walaupun ada pembantu, karena mereka du'afa, maka dia wajib juga diberikan bantuan dan juga zakat, karena mereka termasuk orang yang kurang mampu. Kenapa? Balik ke atas, fakir dan miskin. Jadi intinya Ananda dan pemirsa drama, 2 inilah yang paling inti, fakir dan miskin. Amil, kenapa nomor 3? Karena dia yang mendistribusikan untuk menentukan siapa kira-kira di antara orang-orang yang dapat zakat tersebut. Jadi 8 itu yang kita clearkan di Indonesia ini ya, paling yang tidak ada sepok tuh ya orang-orang budak hamba sahaya, itu ada lagi. Cuman yang 7-nya masih ada. Nah yang 7 itulah harus di-clearkan oleh amil zakat untuk ditegakkan dengan baik. Ustaz, rata atau bagaimana? Kumpulkan dengan sebaik mungkin dan atur sebaik mungkin. Kalau Anda kata butuh rata, ratakan. Kalau tidak, berikan yang sangat membutuhkan. Apalagi hari ini Anda ya, banjir di mana-mana, kita tengok orang kesusahan, orang kebingungan, bahkan banyak sekali musibah. Barangkali bisa juga kita berikan bantuan melalui zakat fitrah yang kita miliki sebagai sebuah bantuan dan kebaikan bagi mereka insya Allah. Jadi intinya distribusikan dengan sebaik mungkin, distribusikan dengan semaksimal mungkin. Ini kerja wajibnya seorang amil, kerja wajibnya seorang panitia zakat, sehingga dia bisa menjalankan tugas-tugas, karena ini merupakan tugas dari Allah, bahkan dia mendapatkan jatah. Karena kalau amil, kalau panitia adalah azrak, kalau dia kayo jangan dikasih ya. Karena kenapa? Orang kayo ngapain kasih duit dari akhir zakat. Tapi kalau dia amil, nak kayo nak miskin, wajib dapat zakat itu, wajib dapat jatah zakat itu. Kenapa? Karena itu adalah tugasnya sebagai seorang amil. Tapi kalau panitia tidak, ini tidak galau-galau nak dapat samo belah tuh, ya tidak boleh begitu. Maka ditaulialah oleh pemerintah yang layak mendapatkan. Karena kenapa? Mereka mendapatkan legalitas yang sah sebagai seorang amil dan berhak untuk mendapatkan bagian daripada zakat yang dikumpulkan untuk orang yang amil tersebut, insya Allah. Begitu Ananda Azra. Terima kasih Abah. Sama-sama Ananda. Semoga penjelasannya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal dengan alamin. anak.
Bagi teman-teman dan ayah bunda yang ingin bertanya tentang seputar Ramadan, silakan hubungi kontak di bawah ini ya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Ana Azra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.